melayani sebagai seorang murid. Dalam mengikut Tuhan, kita belum sampai mencucurkan darah yang dikerjakan oleh Kristus di atas kayu salib ketika melayani. Dia sampai mencucurkan darah habis-habisan. Sehingga saudara-saudara tidak ada yang tersisa lagi, baik di pengadilan Pilatus sampai di kayu salib itu darah bercucuran kemana-mana. Dan itulah yang dialami oleh para rasul juga, bukan? Ketika mereka melayani Tuhan, saudara-saudara, mereka nggak pusing masalah cucur keringat, masalah cucur air mata. Mereka saudara-saudara siap sampai cucur darah. Gereja mula-mula saudara-saudara adalah perkara yang sama, mereka siap saudara-saudara memberikan segala-galanya di dalam pekerjaan Tuhan. Jadi cucur air mata itu biasa saudara-saudara. Joy di dalam pelayanan saudara-saudara sebenarnya harus dikaitkan dengan apa? Kalau kita harus mencucurkan air mata, seharusnya air matanya semacam apa? Dan tatkala kita tertawa dalam pelayanan, sebenarnya kita sedang tertawa tentang hal apa? Tahapan pertama adalah kalau Anda melayani sebagai seorang apprentice, sebagai seorang magang, sebagai seorang yang sekedar ikut-ikutan pelayanan. Saudara-saudara, di level apprentice, saudara-saudara, kita mendapatkan yang namanya sukacita karena ada banyak penghormatan dan sukacita melalui interaksi-interaksi yang kita lakukan di dalam pekerjaan Tuhan. Namun kalau kita berpikirkan dengan baik, sebenarnya saudara-saudara, sukacita di dalam level apprentice adalah sukacita yang berfokus pada diri sendiri, bukan? Kita sedang berpikir, ketika saya melayani, saya dapat sesuatu. Saya punya teman. Di rumah saya bosan, liatin anak saya, liatin suami istri saya, ya ada persekutuan doa, saya mau doa, pelayanan. Namun tersembunyi di balik itu saudara-saudara, sebenarnya kita melayani karena kita sedang mendapatkan keuntungan, kesenangan, atau benefit. Level kedua adalah awakened. Sebuah level di mana kita mulai tersadar. Kenapa pelayanan saya kita lakukan dengan cara yang sebenarnya diukur oleh diri sendiri. Bukankah pelayanan namanya pelayan? Ngerti maksudnya pelayan? Ada majikan atau tuan yang sedang kita layani, yaitu Tuhan sendiri. Dan seorang pelayan adalah tugasnya menyenangkan tuannya. Saudara-saudara, level awaken biasanya muncul ketika kita dengar khotbah, ikut retret para pelayan Tuhan. Mulai kita berpikir ulang, saudara-saudara. Kita mulai dimurnikan sebenarnya. Ketika saya melakukan segala macam ini untuk saya atau untuk Tuhan. Jadi di level ini saudara-saudara, mereka mulai mengambil sebuah pemikiran yang baru. Ketika mereka melayani saudara-saudara, mereka mulai belajar memaknai pelayanan itu. Dari apakah Tuhan yang disenangkan atau sebenarnya saya sedang mencari keuntungan di balik semua kesibukan saya. Namun saudara-saudara, di titik berikutnya adalah yang saya sebut dengan yang namanya committed servant. Committed servant adalah orang saudara-saudara yang melayani dengan sepenuh hati, dengan sepenuh komitmen. Orang-orang di level ketiga saudara-saudara adalah orang-orang yang setia, orang-orang saudara-saudara yang siap bayar harga. Cuman konsepnya adalah antara tuan dan hamba sebenarnya. Konsepnya saudara-saudara adalah kewajiban. Kita nggak mau saudara-saudara pelayanan karena terpaksa. Orang yang committed saudara-saudara, dia melayani dengan luar biasa. Cuman dalam tanda kutip saudara-saudara ada bagian di mana dia merasa, aduh kok berat sekali. Jadi saudara-saudara yang namanya committed harus diubah. Sampai satu titik saudara-saudara dia menyadari bahwa saya ingin melayani oleh karena cinta pada Tuhan. Dan itulah yang kemudian masuk pada level yang keempat yang saya sebut sebagai called servant. Seorang pelayan yang dipanggil secara pribadi. Bukan cuma ayo semuanya pelayanan. Dia mulai melihat saudara-saudara bagaimana Tuhan memberikan karunia khusus pada dia. Dan karunia itu dihargai oleh Tuhan dan dia ingin saudara-saudara untuk memberikannya kepada Tuhan. Dia mulai menyadari saudara-saudara bahwa panggilan saya dalam sebuah situasi yang tertentu saudara-saudara adalah ambil bagian dalam sebuah tanggung jawab yang spesifik. Sebuah panggilan pribadi bahwa Tuhan mempercayai saya. Dan itu adalah sebuah kehormatan buat saya untuk bekerja bagi kemuliaan Tuhan. Dan kalau Anda saudara-saudara melewati yang namanya personal calling ini saudara-saudara, maka Anda akan dimampukan untuk masuk pada level devoted. Anda melayani, Anda mengabdi dengan sungguh-sungguh penuh cinta. Dengan sungguh-sungguh saudara-saudara, Anda melepaskan semua benefit yang Anda dapatkan ketika Anda apprentice. Dan semata-mata ingin memberikan kebahagiaan saudara-saudara kepada dia yang kita layani.